Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Hendra Jayati. Oke, kali ini saya akan membahas tentang skill apa aja yang harus dimiliki oleh Anda yang seorang leader. Ya, jadi ada 3 skill yang harus Anda miliki jika Anda menjadi seorang leader. Yang pertama adalah skill leadership. Nah, skill leadership ini apa sih fungsi untuk skill leadership? Jadi ketika kita menjadi seorang leader atau menjadi seorang pemimpin atau istilahnya menjadi seorang yang menjadi panutan, kita perlu skill ini untuk yang pertama adalah mengatur bawahan kita, dimana ketika kita mempunyai banyak anak buah, kita harus bisa mengaturnya untuk bisa memberikan tugas-tugas yang setidaknya membuat tim kita menjadi achieve. Jadi tidak hanya kita menyuruh saja, tapi bagaimana membuat tim kita bisa bergerak, tim kita bisa mencapai target dengan cara kita bisa memanage semua anak-anak yang ada di bawah kita. Nah, kenapa skill leadership ini krusial? Jadi ketika kita istilahnya tidak di respect atau anak buah kita tidak bisa hormat dengan kita, artinya Anda tidak bisa mengatur tim di bawah untuk mencapai target yang dibebankan kepada Anda dalam suatu perusahaan. Contohnya misalkan Anda dituntut jualan 100 unit nih. 100 unit itu kan bisa di-achieve atau bisa dicapai dari berbagai kegiatan. Nah, kegiatan itu yang memperdayakan adalah SDM kita di bawah. Kalau SDM kita tidak bergerak, akan susah. Ibaratnya SDM kita itu adalah roda, Anda adalah menggerak rodanya. Gimana roda itu bisa tetap berjalan dan berputar sesuai dengan instruksi Anda. Yang kedua adalah tadi leadership, yang kedua adalah skill analisa. Ya, kenapa saya bilang skill analisa ini penting? Yang pertama, Anda harus tahu dulu apa kelebihan dan kelemahan tim Anda. Jadi ketika kalian tahu, ketika kita nggak achieve, kita harus tahu problem solving kita seperti apa, dan tahu harus berkompetisi dengan siapa, dan tahu kelemahan kita ada di mana saja. Jadi tidak hanya kita itu bergerak dalam arti frontal, tapi juga kita harus smart dalam memutuskan kita harus apa ke depan, kita harus pakai strategi apa. Karena dengan kita bisa menganalisa dengan baik, kita bisa memberikan arahan dengan baik, kita bisa tahu kelemahan dan kelebihan tim serta eksternal kita bisa mengatur strategi atau kita bisa pakai strategi apa untuk mengcounter balik, istilahnya yang jadi keunggulan kita apa, yang jadi kelemahan kita bisa tutupin. Contohnya adalah kalau kita tahu produktivitas tim kita yang lama itu ada di tim mana, misalkan kita bagi menjadi beberapa kelompok usia, itu usia 1 sampai 2 bulan, 2 sampai 6, 6 sampai 12, di atas 12. Jadi kita bisa tahu nih secara klasifikasi usia itu yang tidak achieve itu ada di usia berapa. Yang ketiga adalah maturity ya, atau kedewasaan. Jadi ketika Anda sudah memiliki leadership, sudah bisa menganalisa suatu masalah. Yang ketiga adalah kedewasaan, maturity, dimana skill ini penting untuk Anda istilahnya bisa mengayami atau membuat tim Anda bergerak ya, menjadi lebih baik, dalam arti ketika ada masalah Anda tidak langsung gebrus untuk memutuskan suatu permasalahan, tapi kita lebih ke mencari penyebab masalah atau root
cause-nya ya, root case-nya, akar masalahnya apa sih sehingga tim kita tidak achieve. Oke, itu aja dari saya tadi, 3 skill penting. Yang pertama leadership, itu analisa. Yang ketiga skill maturity ya, kedewasaan kita menjadi seorang leader. Terima kasih.